Sumber informasi yang paling cepat kita dapat dan komentari adalah berita. Kita mengatasi ketidaktahuan kita tentang sesuatu di luar jangkauan kita hanya dengan menonton atau membaca apa yang disediakan laman media berita di media sosial. Namun jika kita mau lebih banyak skeptis tentang ini, kita akan mengetahui bahwa, selama ini berita berperan penting dalam membantu kita untuk buta terhadap realitas yang sebenarnya begitu kompleks dan sangat rumit jika hanya diwakilkan pada satu konten berita tersaji. Masifnya berita yang tersebar di media sosial meskipun dengan framing dan sedikit licik telah mendorong kita melupakan apa yang sepenuhnya kita rasakan dari sebuah rangkaian peristiwa. Cara berita menampilkan dan menggambarkan tentang bagaimana sebuah peristiwa harus ditanggapi, ini keterlaluan, demo telah disusupi, dia buruk, wow crazy rich usia muda, dia adalah korban, ini tragis, ini baru Pancasilais, itu bibit radikalis dan ini capres dengan elektabilitas tertinggi. Semua itu tampak adil, namun sayangnya terlalu sering dan banyak kita konsumsi bahkan tragisnya kita mungkin salah satu orang yang terjebak debat kusir di laman komen media berita. Berkat ini kita benar-benar telah membenci orang yang mungkin tak pantas mendapat predikat buruk soal sesuatu. Berita benar-benar menutup jalan bagi kita untuk melakukan investigasi dan tanggapan yang lebih jujur tentang peristiwa saat ini. Secara substansial, berita itu benar-benar jauh dari yang namanya introspeksi. Kita enggan mengenal diri kita untuk lebih baik, malahan secara konklusif berita telah memutuskan bagaimana emosi kita harus berjalan sesuai apa yang ditampilkan. Dengan demikian kita benar-benar telah melepaskan kewaspadaan kita terhadap apa yang sebenarnya perlu kita curigai, karena kepercayaan yang telah kita berikan secara kolektif terhadap sebuah berita, penilaian yang terburu-buru dan bagaimana kita memotong rangkaian kecurigaan yang mesti kita lakukan pertama kali saat membaca sebuah berita malah sudah dianggap sebagai normalitas. Hampir secara universal dianggap masuk akal untuk mengikuti berita, daripada memahami seperti apa kejadian sebenarnya terjadi. Sayangnya sikap ini lebih sangat berbahaya dan tidak relevan untuk kita menilai sesuatu. Hampir tidak ada yang benar-benar perlu kita ketahui di luar apa yang sudah media wartakan dan dalam kehidupan sosial kita hanya perlu menyuguhkan isi kepala kita terhadap orang lain agar mau mengikuti pandangan kita tentang sebuah peristiwa. Kita benar-benar merasa aneh dengan semua ini. Mungkin kali ini kita hanya perlu membuka sebuah media berita sekali dalam seminggu, dan mencoba mengganti rutinitas kita kepada hal yang lebih bermanfaat seperti produktivitas diri, pengenalan jiwa dan meditasi. Dengan berpura-pura memberitahu kita tentang keadaan dunia, berita telah menjadi instrumen yang tangguh untuk melupakan diri sendiri, menjadikan kita sebagai politikus jalanan dan bahkan memecah belah bangsa.